Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya setiap hari aku update untuk pesan harian. Untuk hari ini hari Kamis tanggal 2 Januari 2025. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa jadi semua pesan yang aku sampaikan semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa nggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, aku awali untuk pesan semestanya. Ya. Di sini aku dapat pesan second chakra, Archangel Ariel, strategi, dan rest and rejuvenation. Second chakra atau cakra kedua ya, dalam bimbingan Archangel Ariel atau malaikat tertinggi Ariel. Cakra kedua ini tentang ini ya, hasrat ya, hasrat, gairah gitu. Jadi cakra kedua kalian hari ini aktif, menyala, dan kalian akan mempunyai energi atau power lebih. So gunakan sebaik-baiknya, tentu saja untuk kebaikan ya. Kamu bisa gunakan energimu untuk menciptakan karya, berkarya, untuk lebih kreatif, atau ya memang ini ada unsur gairah juga ya. Jadi bangunlah hubungan yang baik ya, harmonis, mesra, dan romantis dengan pasanganmu. Oke, pesan yang kedua, strategi. So, segala sesuatunya itu nggak bisa gerusa-gerusu. Memang satset itu perlu, tetapi tetap harus ada strateginya ya. Pertimbangkan semua faktor. Kemudian rencanakan tata dengan sebaik-baiknya. Intinya sih segala sesuatunya itu memang butuh strategi, terutama dalam pekerjaan ya, pekerjaan bisnis. Dalam relationship pun juga sama, mesti ada strategi ya. Ibaratnya itu enggak yang apa sih, kalau bahasa Jawa itu nyah nyoh gitu. Tetap ada strateginya supaya kita nggak dimanfaatkan, supaya kita dihargai, supaya orang lain juga respect sama kita, dan yang terpenting supaya hubungan itu awet ya kan. Oke, kemudian ada pesan rest and rejuvenation. Waktunya beristirahat dan memulihkan energi kamu ya. Beberapa mungkin ada yang masih dalam suasana libur, atau kalaupun udah start masuk kerja ya mungkin belum terlalu crowded juga ya. Mungkin masih bisa pulang on time atau justru pulang awal. Nah, gunakan waktu untuk istirahat ya. Walaupun mungkin ada beberapa yang liburnya beberapa hari, tapi kok semesta kasih pesan seperti ini, berarti kamu masih butuh istirahat ya. Kemarin tanggal merah tuh istirahatnya belum berkualitas gitu loh. Dan rest and rejuvenation ini mungkin nggak selalu tentang istirahat secara fisik, tapi juga secara pikiran ya. Jadi maksudnya tuh hari ini janganlah mikir yang terlalu berat ya, pakai strategi ini tadi. Kalau kerja tuh kerja cerdas, bukan kerja keras gitu kan. Atau kalau lagi ada masalah ya, pikir strategi bagaimana supaya masalah itu bisa diselesaikan tanpa harus menguras tenaga atau pikiran ya. Pokoknya mesti ada strategi, atau at least gini loh. Oke, namanya kita hidup itu kan ada momen ya, kita mesti fokus pada suatu hal, apalagi kita ketika dihadapkan pada masalah gitu. Cuman kalau memang waktunya istirahat, misalkan kerja istirahat siang, ya udah bener-bener yang istirahat berkualitas ya, makan, diam,
meregangkan otot-otot gitu, bukan yang masih menangani komplain, masih follow up sana sini gitu kan, atau ketika jam pulang kerja udah selesai ya, tidak membawa pekerjaan ke rumah. Jadi benar-benar istirahat. Jadinya semua hal dalam aspek kehidupan itu berkualitas. Ketika waktunya kerja benar-benar fokus kerja, waktunya istirahat fokus dengan istirahat. Kalau sudah pulang tidak membawa pekerjaan ke rumah. Jadi balance, segala sesuatunya itu berkualitas ya. Bahkan tidur istirahat itu juga harus berkualitas ya, sebab kalau nggak berkualitas kita jadinya nggak fit. Kalau kita nggak fit kerja pun jadi nggak fokus gitu. Oke, next ya, apa pesan dari para dewa dewi buat kita ya hari ini? Kita lihat ada pesan dari dewa atau dewi siapa. Oke, dari Dewa Murugan, God of War and Justice. Tuh, dewa perang dan keadilan. Nah, makanya pesan semestanya ketariknya strategi ya. Dewa perang dan keadilan. Nah, ini untuk menambah wawasan aja siapakah Dewa Murugan ini. Murugan lahir untuk menghancurkan kejahatan dan para setan atau asura yang menghancurkan dunia. Saat mereka disiksa oleh para setan, para dewa berbicara kepada Sang Pencipta yang memberitahu mereka bahwa hanya benih Siwa yang dapat menyelamatkan dunia. Siwa yang dapat menyelamatkan dunia, Siwa sedang bermeditasi mendalam di Himalaya dan menolak untuk diganggu sampai Kamadeva, dewa cinta, menembakkan salah satu anak panah hasratnya ke arahnya. Jadi Dewa Siwa ini bermeditasi ya di Himalaya. Dia nggak mau diganggu kan dia pengen punya anak gitu. Jadi sampai ini ya ada satu anak panah hasrat gitu ya. Kemudian Siwa teringat pada istrinya yaitu Parvati yang mampu mengandung bayi Murugan, juga dikenal, jadi Murugan ini anaknya Dewa Siwa dan Parvati, juga dikenal sebagai Kartikeya. Lahir dengan 6 wajah, ia menjadi kepala pasukan para dewa dan pembawa keadilan. Pesan channeling dari Dewa Murugan, saya adalah dewa perang karena suatu alasan. Para setan masih menyerang hari ini, tetapi kalian manusia sering menutup mata dan berkata mereka tidak benar-benar ada di sana. Beberapa ada di dalam manusia ya. Jadi setan tuh wujud nggak selalu di luar, tapi ada juga yang dalam diri manusia. Itu yang mesti kita perangi ya. Tetapi ketahuilah, kamu dapat membunuh setan dengan pikiranmu ketika pikiran itu terhubung dengan pikiran saya dan banyak kejahatan pada kalian gitu. Dalam pesan percintaan, Dewa Murugan menyampaikan, jagalah mereka dengan hati-hati ya. Pasanganmu, seseorang yang kamu cintai. Dan buat kalian yang baru saja menjalani hubungan atau didekati oleh seseorang, berhati-hatilah dengan kekasih barumu dan amati dengan seksama tanda-tanda ya, apakah red flag ataukah toxic. Kalau bahasa kita sekarang tuh kan toxic, red flag gitu ya. Kalau dalam bahasa para dewa, tanda-tanda kecanduan dan azura, tapi intinya toxic, red flag gitu. Nah, ketika kamu didekati seseorang atau kayak baru jadian, hitungannya kekasih baru ya. Kalau yang berhubungan udah lama, jagalah hubunganmu. Jadi bukan waktu yang tepat untuk langsung memberikan jawaban berkomitmen ya, atau malah bukan waktu yang tepat kalau mau buru-buru menikah. Kalau kamu menjalani hubungannya masih baru, jadi jalani dulu sebagai teman gitu. Nah ini relate ya dengan pesan semestanya tadi, strategi. Segala sesuatunya itu jangan gerusa-gerusu, mesti ada strateginya. Dalam hal rezeki dan kelimpahan,
Pertimbangkan dengan seksama sebelum mempercayai konsultan keuangan, penasehat keuangan, atau melakukan investasi. Sisihkan sejumlah uang untuk masa depanmu. Jadi kalau misalkan nih kamu berhadapan dengan konsultan keuangan, nggak apa-apa buat dananya semua buat modal aja, udah Bu diputar, atau buat beli saham aja, atau udah semua buat investasi. Karena itu jangan percaya 100%. Tetap kamu harus sisihkan sebagian uang untuk kamu simpan sendiri, ditabung ya untuk masa depan. Karena untuk berbisnis atau investasi itu ada resiko. Nggak apa-apa, namanya kepingin maju itu kan kita mesti berani challenge ya, tapi tetap harus ada saving money. Jangan sampai semua uangmu kamu investasikan atau kamu buat bisnis ya. Ya namanya berusaha itu kan nggak langsung sukses ya. Nah jangan sampai ketika situasi pasang surut kamu nggak ada duit sama sekali gitu loh. Oke, untuk pekerjaan dan bisnismu, pertimbangkan untuk melakukan pembersihan ruang kerja, meja kerjamu ya. Dan mungkin ada beberapa konflik di antara rekan kerja atau karyawan sehingga mereka harus mencari pembersihan energi ya. Jadi terkadang kalau misalkan meja kerja, ruangan, kantor itu berantakan, itu energinya juga nggak bagus. Pikiran tuh jadi panas, gampang tantrum gitu kan, temperamen. Jadinya malah mudah untuk tersulut konflik gitu loh. Jadi bersihkan ya. Oke, buat kalian yang masih tadi, pikirkan untuk bekerja sebagai polisi atau angkatan bersenjata. Oh, karena yang ngasih saran ini dewa perang ya, dewa perang dan keadilan. Kamu memiliki bakat untuk menyelesaikan konflik, jadi fokuslah pada pelatihan profesional sebagai negosiator. Untuk masa depanmu, konflik jangka pendek dalam keluarga akan terselesaikan dengan pembersihan energi. Jadi jangan khawatir ya. Masa depan jangka panjang tampak baik selama kamu tetap menjalani meditasi dan jalur spiritual secara teratur. Oke. Next, kita lanjut. Ketika saat ini kamu sedang memanifestasikan sesuatu ya, kita coba minta petunjuk dari malaikat penjagamu. Ya, petunjuknya adalah improving health. Ya, jadi manifestasimu akan terwujud, tapi sebelumnya kesehatanmu harus pulih dulu. Ya, jadi kesehatan ini nggak selalu tentang tubuh ya, tapi jiwamu ya harus sehat dulu. Kemudian kondisi keuangan pekerjaanmu ya, maka manifestasimu akan terwujud. Dan di sini malaikat penjagamu memberikan pesan ya, sebelum segalanya terwujud, coba perbaiki dulu gitu kesehatanmu, baik badan fisik ya, jiwa spiritualmu, keuangan, pekerjaan ya. Tenang aja, nantinya bakal terwujud ya, tapi yang terpenting fokus untuk memperbaiki dulu. Oke, kita lanjut energimu hari ini. Energimu hari ini ya. Wow, The Sun, ada keceriaan, kebahagiaan, kegembiraan, kabar baik, solusi, rezeki. Oh, pokoknya kalau Sun ini udahlah paket lengkap ya. Klarifikasi dari masalah yang ada, jalan keluar. Seven of Cups, hari ini banyak banget rencanamu dan angan-anganmu ya. Pastikan selesaikan satu persatu, nggak bisa kalau langsung semuanya. Dan bisa jadi dalam mewujudkan semua ini terkadang terbersit gitu ya, mungkin cara yang kurang sehat atau negatif, atau sebenarnya bukan dari dirimu, mungkin ide dari orang lain. Nah, berhati-hati ya dalam melangkah, mengambil keputusan ya, mengambil tindakan atau berstrategi.
Three of Pentacles, ada kemajuan dalam pekerjaanmu, beberapa ada yang naik gaji, naik jabatan, diberikan kepercayaan atau tanggung jawab lebih, yang karyawan kontrak jadinya tetap atau ada perpanjangan kontrak, dan beberapa juga dari kalian ada dapat job, ada dapat orderan ya, atau kerjasama. Yap. Ten of Wands reverse, nggak terlalu banyak pekerjaan sih, makanya ini sinkron dengan pesan semestanya rest and rejuvenation ya. Mungkin beberapa dari kalian ada yang masih memang libur, ada yang masih cutinya masih ada, ambil cuti ya. Bisa juga hari ini kamu pulang awal atau on time, jadi kamu bisa istirahat ya, karena di sini Nine of Wands-nya reverse, jadi kayaknya nggak terlalu banyak pekerjaan ya hari ini. Dan kalaupun maksudnya kamu nggak kerja di perusahaan atau kerja sama orang ya, kamu pun lebih rileks ya hari ini ya, nggak terlalu banyak beban ya. Bisa tidur siang, bisa tidur agak sore. Queen of Cups, oke. Intuisimu semakin kuat, jadi pesan-pesan yang datang jangan diabaikan, juga suara hatimu ya. Jadi kamu terkoneksi dengan energi feminim kamu atau yin kamu, tentang terkoneksi dengan intuisimu, feeling yang kuat ya. Kemudian juga rasa empati, perasaan untuk selalu ingin membantu orang yang susah gitu ya, orang-orang yang membutuhkan. Dan energi rezeki bagus, terkonfirmasi dari kartu The Sun, Three of Pentacle, dan juga Queen of Cup. Nah, karena kamu akan bisa mendengar suara hatimu dengan jernih dan bisa merasakan intuisimu semakin kuat ya. Di sini kan ada Seven of Cup. Jadi kalau misalkan ada banyak rencana atau jalan cara gitu ya, ikuti sesuai intuisimu, jangan sampai mengambil keputusan yang salah. Oke. Dan beberapa dari kalian kalau maskulin bisa aja ini Queen of Cup nih energi pasanganmu atau seseorang yang lagi deket kamu, yang terhubung dengan kamu hari ini. Energinya feminim, bisa jadi usianya masih muda gitu ya, dan sosok yang friendly, ramah, penuh dengan kelembutan, berhati tulus. Dan dia nih mungkin agak manja juga sedikit ya, sedikit manja, tapi dia sosok yang baik hati dan tulus ya. Oke, next. Pesan percintaan buat kamu ya hari ini. Ya. Playfulness. Nah, ini sinkron dengan cakra kedua tentang hasrat dan gairah dan seksual. Oke, laughter is the best therapy. Have some fun together and remember, love is the greatest healer ya. Tertawa itu terapi terbaik. Jadi kamu luangkan waktu dengan pasanganmu gitu ya, buat have fun bareng ya. Entah apapun cara yang kalian tempuh untuk have fun itu seperti apa ya, itu kan sesuai dengan tradisi masing-masing ya. Dan yang penting ketahuilah cinta itu penyembuh terbaik. Oke, yang terakhir, vibrasimu hari ini. Ya. Believing is seeing. Ya. Jadi gini, kalau dalam kehidupan nyata, real, kita itu melihat dulu, baru kita percaya. Tapi dalam spiritual, kita percaya dulu, baru akan kita lihat gitu. Jadi paham ya maksudnya. Jadi kalau dalam kehidupan real nyata gitu kan, misalkan seseorang memberi informasi gitu, enggak percaya kalau aku nggak ngelihatnya sendiri. Nah setelah melihat sendiri kamu baru percaya. Tapi dalam spiritual, kalau kamu ingin mewujudkan sesuatu, kamu harus percaya dulu, harus yakin dulu. Nah sesuatu hal yang kamu percaya atau kamu yakini akhirnya bisa kamu lihat ya sih. Nah seperti itu.
Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.